Selamat pagi, nama saya Bella Hugo dengan NIM 2540124450 kelas LA05. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UAS Speech and Audio Processing. Mulai dari nomor 1. Berikut ada cara kerja dari algoritma WAV2FACT 2. Pertama, algoritma akan menerima input sinyal audio yang mentah dalam bentuk waveform atau gelombang suara. Lalu diproses untuk masukkan ke dalam model. Lalu berikutnya dilakukan ekstraksi fitur, di mana algoritma akan menggunakan model CNN untuk ekstrak fitur dari sinyal audio yang di input dan mengambil informasi penting yang menggambarkan karakteristik suara untuk bisa menghasilkan representasi laten. Berikutnya dilakukan quantization, di mana quantization ini mengonversi representasi laten menjadi representasi diskrit. Berikutnya dilakukan masking, di mana masking ini algoritma akan masking representasi laten, yaitu dengan menyembunyikan sebagian dari representasi laten secara acak. Ini dilakukan dengan memaksa model mempelajari konteks audio dan representasi yang tidak disembunyikan. Berikutnya setelah masking dilakukan, lalu berikutnya akan masuk ke jaringan transformer encoder. Di mana di sini transformer tersebut akan mempelajari hubungan antara frame audio yang berdekatan untuk bisa membangun representasi kontekstual yang menangkap informasi dari semua urutan representasi laten. Berikutnya dilakukan contrastive learning atau training, di mana model itu dia dilatih untuk melakukan tugas contrastive. Di mana model WAV2FACT 2.0 tersebut harus mengidentifikasi representasi laten yang benar dari sekumpulan representasi yang memiliki representasi yang benar dan yang beberapa yang salah. Lalu contrastive loss itu digunakan untuk membantu model dalam tugas tersebut, yaitu dengan membedakan antara representasi fitur yang benar dan yang salah, yaitu dengan cara mengelompokkan representasi data yang sama dan menjauhkan representasi dari data yang berbeda. Berikutnya dilakukan pre-training, di mana model WAV2FACT itu dilatih lagi pada data audio yang tidak memiliki label untuk mempelajari representasi yang kuat. Dan ini memungkinkan model untuk bisa memahami struktur dan pola dalam data audio. Setelah itu dilakukan fine tuning, di mana model itu dilatih ulang pada dataset audio yang berlabel untuk menyelesaikan tugasnya dalam speech recognition. Berikutnya, langkah terakhir dilakukan penghasilan output, di mana setelah model itu di training ulang, model itu bisa diuji untuk menghasilkan output berupa transkripsi teks dari sinyal audio, dari input sinyal audio. Berikut ada contoh penggunaannya dalam speech classification, yaitu algoritma WAV2FACT 2.0 itu bisa digunakan untuk mengklasifikasikan ucapan berdasarkan jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Di mana algoritma tersebut bisa digunakan untuk membantu model mengklasifikasikan data-data ucapan sesuai dengan jenis kelamin dari speakernya. Berikutnya kita lanjut ke bagian B, di mana pertama di sini saya menghubungkan dengan Google Drive saya, lalu saya install Kaggle untuk mendapatkan datasetnya, yaitu Common Voice. Lalu berikutnya di sini saya mengimport library-library yang dibutuhkan, yang umum. Lalu pertama di sini saya melakukan filter dataset untuk mengambil kolom file name dan aksen. Lalu memfilternya itu berdasarkan data-data aksennya, yaitu ada US, Australia, dan England. Berikutnya saya melakukan label encoding untuk mengubah data-data aksen dari kategori ke numerik. Lalu berikutnya di sini untuk model WAV2FACT 2.0-nya yang saya gunakan, yaitu adalah pre-train, yaitu model WAV2FACT 2 Large SR53. Saya menggunakan model tersebut karena punya ekstraktor fitur yang kuat, karena juga itu untuk bisa gak butuh MFCC untuk ekstraksi fitur, di mana itu bisa sebagai penggantinya. Lalu dibandingkan dengan model pre-train lain, itu model tersebut sangat bagus untuk keperluan klasifikasi dengan kelas-kelas berupa aksen, terutama untuk yang bahasa Inggris. Dan ini juga berguna untuk bisa mendapatkan skor akurasi yang bagus pada saat di model pada saat klasifikasi. Lalu berikutnya di sini saya adalah model untuk klasifikasinya, lalu ini untuk feature extractor. Lalu berikutnya di sini saya melakukan pre-process pada audio dataset, di mana di sini saya memasukkan feature extractor dari model WAV2FACT 2 tersebut.
Lalu berikutnya di sini saya melakukan resampling. Di sini saya melakukan resampling untuk kalau jika ada yang sample rate-nya itu tidak sama dengan 16.000 Hz. Di sini saya menggunakan 16.000 Hz dikarenakan model wave to fact itu menerima audio dengan sample rate-nya itu 16.000 Hz. Setelah resampling, dilakukan truncation atau zero padding untuk bisa menyesuaikan semua audio itu punya length yang sama. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur di sini. Di sini bisa dilihat waveform yang dihasilkan dari waveformnya di ekstrak fiturnya untuk mengambil informasi penting. Lalu setelah itu di return, yaitu berupa input values-nya dan labelnya. Di sini saya menggunakan content source-nya PT, padding-nya menggunakan padding dan truncate. Dengan masternya disesuaikan dengan panjang maksimumnya yaitu 16.000 Hz. Berikutnya di sini dilakukan preprocessing. Berikutnya di sini saya melakukan pengecekan untuk mengecek apakah data-datanya itu sudah di preproses. Lalu berikutnya di sini saya masukkan hasil dari yang sudah di preproses, hasil dari data-data yang sudah di preproses saya masukkan ke loader untuk nanti dilakukan dalam training dan testing. Lalu berikutnya kita masuk ke model training dan evaluation. Pertama-tama untuk optimizer saya menggunakan AdamWay karena merupakan optimizer yang sesuai untuk keperluan model training, terutama untuk wave to fact 2. Dan juga itu bisa mempelajari pola-pola data-data audio dengan baik. Serta dengan adanya model optimizer Adam dengan weight decay pada optimizernya itu bisa membantu mencegah overfitting pada saat training. Lalu di sini saya gunakan learning rate-nya adalah 10 pangkat minus 5 dengan loss function-nya adalah loss entropy loss. Lalu berikutnya sini saya melakukan training dan evaluation. Di sini saya menggunakan cara PyTorch untuk training dan evaluation-nya. Di sini saya melakukan training dan ini untuk menghitung loss. Di mana di sini untuk menghitung loss dan akurasi pada training. Lalu jumlah epochnya itu saya gunakan 10. Lalu setelah itu untuk evaluation, ini untuk menghitung loss dan akurasi pada testing, pada data test. Di sini saya menggunakan data train dan data test yang sudah di load. Berikutnya setelah itu saya train dan saya jalankan train dan evaluation-nya. Lalu dapatkan hasil testing akurasi akhirnya adalah 0,8349 atau sama dengan 83,49%. Ya, tidak mencapai 90% ya, mohon maaf. Karena hal ini menunjukkan kalau Playtray Wave to Fact 2.0 ini sudah bekerja cukup baik dan melakukan klasifikasi berdasarkan aksen US, Australia, dan England, tetapi belum mencapai 90% dan juga performa klasifikasi itu masih terbatas. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, di mana kita masuk ke bagian A, di mana cara kerja algoritma Whisper. Yang pertama dalam training, itu algoritma akan menerima input data audio mentah, lalu diubah ke representasi log mail spektrogram. Lalu berikutnya, log mail spektrogram itu dimasukkan ke dalam transformer encoder blocks untuk ekstraksi fitur dan data audio dan lalu diolah menjadi representasi yang menangkap informasi penting dari audio. Berikutnya, representasi yang dihasilkan masuk ke dalam transformer decoder blocks
untuk memastikan urutan output yang merupakan hasil transkripsi teks dari audio. Selanjutnya, dilakukan multitask training, di mana model itu dilakukan pelatihan pada model pada berbagai tugas audio processing secara bersamaan. Kayak tugasnya itu seperti pengenalan suara, penerjemahan suara, dan pengidentifikasian bahasa. Dalam proses training ini, model belajar untuk menggeneralisasi atau generalize dari berbagai konteks yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk menangani variasi dalam data. Sekarang kita lanjut ke bagian proses testing, di mana pertama, algoritma akan menerima data-data audio yang belum pernah digunakan selama training. Lalu prosesnya sama seperti training, di mana data-data audio itu diubah jadi log-mesh spektrogram. Lalu berikutnya masuk ke dalam transformer encoder box untuk ekstraksi fitur, lalu diolah menjadi representasi laten atau yang menangkap informasi penting dari audio. Lalu berikutnya, representasi tersebut dimasukkan ke dalam transformer decoder box untuk menghasilkan urutan output yang merupakan hasil transkripsi teks dari audio itu. Berikutnya, dimasukkan ke dalam model untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan melakukan penilaian menggunakan metrik seperti word error rate untuk mengukur seberapa persen kesalahan kata yang dihasilkan dari hasil evaluasi model berdasarkan kata yang sebenarnya yang dari input untuk testingnya itu. Berikut evaluation metrics yang digunakan pertama adalah word error rate, di mana digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem ASR dengan menganalisis akurasi hasil dari ucapan ke teks, atau untuk mengukur perbedaan antara teks yang dihasilkan oleh sistem dengan teks yang benar. Berikut adalah rumusnya, di mana jumlah substitusi dijumlahkan dengan jumlah penghapusan dan jumlah penyisipan, lalu dibagi dengan jumlah kata dalam teks. Berikutnya adalah kata error rate, itu sama seperti word error rate, tapi kali ini untuk kesalahan pada tingkat atau level karakter. Di mana sini rumusnya adalah jumlah substitusi, penjumlahan dari jumlah substitusi, jumlah penghapusan, dan jumlah penyisipan dibagi dengan total jumlah karakter dalam teks. Lalu berikutnya ini adalah perbandingan algoritma Whisper dengan algoritma lain. Di sini saya membandingkan Whisper dengan Wave2Vec 2.0. Di mana yang pertama, dalam hal modelnya, algoritma Whisper itu merupakan model sequence-to-sequence berbasis transformer yang menggabungkan encoder dan decoder dalam satu kerangka kerja. Hal ini memungkinkan pemrosesan data secara paralel dan efisien, dan pemodelan yang lebih baik. Lalu Whisper ini memiliki pendekatan pelatihan multitask daripada algoritma lain. Dari pendekatan ini, model itu dilatih dalam berbagai tugas pemrosesan suara, kayak seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini memudahkan proses training pada modelnya yang menggunakan algoritma Whisper. Lalu berikutnya, Whisper itu punya kemampuan zero shot evaluation yang memungkinkan modelnya itu dapat menggeneralisasi dengan baik pada dataset yang sebelumnya belum pernah dilihat, yaitu seperti data testing. Lalu dalam Wave2Vec 2.0 dalam hal arsitektur, itu merupakan model self-supervised dengan menggunakan arsitektur transformer yang hanya punya encoder untuk ekstra fitur dan menghasilkan representasi yang laten. Dalam training, Wave2Vec 2.0 itu menggunakan data yang tidak berlabel atau dalam jumlah besar untuk mempelajari representasi suara. Kemudian dilatih lebih lanjut dengan data berlabel. Lalu situ berikutnya, Wave2Vec 2.0 tidak mendukung zero shot evaluation, sehingga model itu harus di fine-tune dulu untuk menggunakan dataset yang jumlahnya lebih kecil untuk tugas baru atau seperti testing. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Di mana sini algoritma Whisper ini menggunakan CTC loss function. Lalu jawabannya, Whisper tidak menggunakan CTC loss function, melainkan itu menggunakan pendekatan sequence to sequence dengan cost entropy loss.
Lalu peranan CTC loss dalam algoritma ASR adalah yang pertama bisa menangani penyelesaian input-output, di mana model itu bisa belajar untuk memetakan input sequence ke output sequence dengan cara yang fleksibel dan bisa mengatasi masalah ketidakpastian dalam pengenalan suara. Lalu berikutnya CTC loss itu dapat menangani teknik data yang nggak selaras selama pelatihan atau selama training, sehingga bisa menyederhanakan proses pelatihan. Berikutnya CTC loss itu mempunyai blank symbol. Lalu blank symbol ini dapat digunakan sebagai penanda pada bagian input audio yang tidak sesuai dengan karakter dalam output. Selain itu, blank symbol itu dapat digunakan sebagai token untuk memisahkan karakter-karakter yang berulang. Yang misalkan kalau dalam sebuah teks itu kan ada karakter-karakter berulang, nanti itu blank symbol itu dapat digunakan untuk memisahkan karakter yang kalau misalkan ada karakter dalam teksnya itu yang berulang. Maksudnya dalam sebuah teks itu kan ada misalkan huruf S dan huruf S. Nah, itu bisa digunakan untuk yang nggak sesuai dengan kategori karakter yang sebenarnya, itu bisa digunakan untuk memisahkan karakter-karakter yang berulang itu. Lalu berikutnya itu bisa digunakan untuk menggabungkan karakter yang berulang menjadi satu karakter jika ada masalah di mana karakter itu berulang. Lalu berikutnya kita lanjut ke bagian C, demonstrasikan penggunaan algoritma Whisper untuk bahasa Indonesia. Oke, di sini pertama itu melakukan install dari GitHub dari Whisper. Saya melakukan install dari GitHub Whisper. Lalu berikutnya di sini ada import library yang dibutuhkan. Lalu modifikasi yang saya lakukan adalah mengubah language-nya dari yang aslinya itu Korea menjadi Indonesia. Lalu bisa dilihat di sini language-nya yang dipilih sudah Indonesia. Lalu berikutnya setelah itu language-nya diproses. Lalu bisa dilihat selected language-nya, bahasa yang dipilih adalah Indonesia. Di sini saya mencari language-nya. Di sini karena Indonesian itu adalah id_id. Nah, itu dilakukan download. Lalu di sini untuk flavors-nya itu dilakukan pendownloadan dataset flavors dengan subsample rate sebesar 10. Lalu di sini dilakukan inferensi dengan menggunakan model Medium Whisper. Lalu bisa dilihat di sini modelnya adalah multilingual dan mempunyai parameter sebanyak 762 juta sekian. Lalu di sini dilakukan options, lalu dilakukan transkripsi dan translation. Berikutnya setelah itu ditampung dalam loop dan dimunculkan dalam data frame sehingga dapatkan hasilnya ini. Hasil demonstrasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada text reference dalam bahasa Indonesianya, lalu ini adalah hasil transkripsinya, dan ini adalah hasil translation ke bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat kalau dari hasil tabel di atas kita telah menunjukkan penggunaan algoritma Whisper untuk bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, pada bagian A, cara kerja dari algoritma FastSpeech 2. Yang pertama, pada training, pertama input text itu diubah menjadi phoneme embedding, di mana menggunakan tools Grapheme to Phoneme. Lalu berikutnya, encoder akan proses phoneme embedding itu untuk menangkap urutan temporal, lalu menggunakan pivot transform block untuk mengubahnya menjadi representasi tersembunyi. Lalu berikutnya, representasi tersembunyi itu akan masuk ke variance adapter untuk menambahkan informasi variasi dalam representasi itu. Yang pertama ada duration predictor untuk menambah durasi phoneme, pitch predictor untuk menambah fitur nada, dan energy predictor untuk menambahkan energi. Dan representasi yang tambahkan informasi itu masuk ke dalam mass spectrogram decoder untuk menghasilkan representasi dari sinyal suara dalam bentuk mass spectrogram. Bersamaan dengan mass spectrogram decoder, lalu itu akan masuk ke waveform decoder
untuk mengubah mesh spektogramnya menjadi sinyal audio dalam bentuk waveform. Nah, berikutnya fast pitch 2 akan menggunakan kombinasi loss yang terdiri dari mesh spektogram, duration, pitch, dan energy loss. Dan digunakan untuk menghitung selisih antara mesh spektogram yang dihasilkan dengan ground truth mesh spektogram. Berikutnya setelah itu kita lanjut ke proses testing. Pertama input test terima akan diubah menjadi phoneme embedding. Lalu prosesnya itu sama seperti pada bagian training. Lalu ini prosesnya sama seperti bagian training, itu setelah diubah ke phoneme embedding, itu akan masuk ke encoder akan memprosesnya untuk menangkap urutan temporal, lalu diubah ke representasi tersembunyi, lalu tambahkan informasi variasi dalam variasi data, lalu berikutnya masuk ke mesh spektogram decoder, lalu setelah itu masukkan ke dalam waveform decoder menggunakan vocoders. Lalu setelah itu output audio yang dihasilkan dievaluasi menggunakan evaluation matrix seperti MOS atau Mean Opinion Score untuk mengevaluasi kemiripan output audio dengan suara manusia. Di mana evaluation matrix yang digunakan, seperti yang saya bilang, itu Mean Opinion Score, di mana itu penilaian itu berdasarkan skala dari 1 yang terburuk hingga 5 yang terbaik. Setelah itu ada Comparative Mean Opinion Score atau CMOS yang digunakan untuk mengukur seberapa baiknya kualitas suara yang dihasilkan oleh model fast pitch 2 dan perbandingannya dengan model lain. Lalu berikut adalah perbandingan fast pitch 2 dengan algoritma lain. Di sini saya membandingkan fast pitch 2 dengan Tasotron 2. Di mana dalam hal arsitektur itu menggunakan arsitektur berbasis transformer encoder dan decoder dengan feed forward block. Lalu di mana encoder itu akan mengubah representasi phoneme embedding menjadi representasi tersembunyi, lalu decoder itu untuk menjadi mesh spektogram dan juga waveform. Yang membandingkan dengan algoritma lain adalah fast pitch 2 punya variance adapter untuk menampilkan informasi ke dalam urutan tersembunyi itu, lalu di mana hal tersebut akan membantu data untuk bisa menghasilkan hasil yang baik dengan adanya informasi tambahan tersebut. Lalu kecepatan inferensinya itu sangat cepat, di mana merupakan model non-auto regresif, lalu di mana juga itu bisa menghasilkan semua spektrogram secara paralel. Sehingga algoritma fast pitch ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suara dibandingkan dengan model yang memproses data secara berurutan. Lalu jika dibandingkan adalah Tasotron 2 dalam hal arsitektur, itu menggunakan transformer encoder dan decoder berbasis RNN. Encoder itu untuk mengubah teks dari representasi tersembunyi dan decoder untuk menghasilkan spektrogram tapi secara sekuensial, bukan secara paralel. Lalu Tasotron 2 merupakan model autoregresif yang menghasilkan mesh spektrogram satu langkah pada satu waktu. Lalu juga ini mesh spektrogram yang berikutnya itu akan bergantung pada mesh spektrogram yang sebelumnya. Jadi metode ini membuat kecepatan inferensi lambat karena itu bergantung pada pada mesh spektrogram yang sebelumnya. Lalu kita lanjut ke bagian B. Lalu demonstrasikan penggunaan algoritma fast pitch 2 dengan teks berikut. Lalu di sini saya lakukan install UPIP dan TTS. Nah, ini adalah list model TTS-nya. Di sini saya menggunakan TTS model ini LG Speech Grow TTS. Lalu karena ini dipercaya dapat bisa menghasilkan suara yang berkualitas tinggi pada saat dihasilkan dalam model WAV file. Pada saat dihasilkan file WAV-nya. Lalu di sini saya import teks yang ada di soal, lalu saya gunakan file. Lalu setelah itu file.wav untuk menyimpannya. Berikut ada informasi dari model LG Speech-nya ini, Grow TTS. Lalu berikutnya di sini yaitu digunakan, lalu setelah itu disimpan dalam file.wav.
Dan ini hasilnya. Text-to-speech or TTS plays an important role in helping the economic sector to remind customers personally in an organized and effective manner. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian C. Bagian C, setelah itu, ini pertama saya hubungkan dulu ke drive saya. Lalu setelah itu install G2P, di mana G2P ini untuk mengubah teks menjadi phoneme. Lalu di sini saya masukkan teks yang dibutuhkan, diubah ke phoneme, lalu dapatkan di hasil phonemenya. Lalu setelah itu, ini saya menggunakan drive untuk menyimpan checkpointnya dan config.json. Setelah itu saya menggunakan speak untuk mengetahui nama-nama speaker dalam speaker path-nya. Lalu di sini saya menggunakan nama Wibowo. Bisa lihat di sini ada nama Wibowo untuk nama speakernya. Dan saya gunakan speaker indeksnya nama Wibowo. Lalu berikut ini adalah hasil file.wav-nya. Adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis. Teknologi ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetik secara lebih cepat dan efisien dengan suara. Ya, jadi seperti itu hasilnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor itu cara kerja div speaker. Pertama, div speaker akan menerima input dalam bentuk mini batch. Lalu setelah itu mini batch itu akan masuk ke processing untuk diasah fiturnya menggunakan MFCC. Lalu setelah itu representasi fitur yang dihasilkan masuk ke div CNN untuk mengekstrak representasi yang lebih dalam. Lalu berikutnya yang representasi yang sudah diproses itu akan masuk ke arsitektur div CNN untuk dipooling menjadi satu representasi. Berikutnya Affine layer itu digunakan untuk mengubah representasi yang sudah dipooling jadi representasi yang dengan dimensi yang lebih rendah. Berikutnya dilakukan normalisasi panjang, lalu berikutnya digunakan triplet loss function untuk memaksimalkan kesamaan antara representasi dari speaker yang sama dan menggunakan kesamaan antara representasi dari speaker yang berbeda. Lalu setelah itu misalnya proses diulang. Lalu berikutnya pada saat testing, ucapan baru yang dikenali atau diverifikasi masuk ke dalam model. Lalu setelah itu ucapan baru akan diekstrak dan masuk ke dalam arsitektur div CNN yang sudah dilatih. Setelah itu representasi yang dihasilkan akan dipooling dan normalisasi. Setelah itu akan representasi yang dihasilkan, representasi tersebut akan dibandingkan dalam hal jarak atau persamaannya dengan representasi dari speaker lain. Evaluation matrix yang digunakan adalah equal error rate, di mana untuk mengukur kesalahan di mana tiga positif palsu sama dengan tiga negatif palsu. Lalu juga perbandingan dengan disk speak. Lalu juga ada perbandingan disk speaker dengan algoritma lain. Yang pertama dalam training disk speaker itu melatih seluruh pipeline secara end-to-end. Dari input data audio mentah hingga menghasilkan representasi atau embedding. Kita menggunakan arsitektur neural network untuk mengekstrak fitur. Setelah itu menggunakan triplet loss function untuk mengoptimalkan jarak antara embedding dari speaker yang sama dan speaker yang berbeda. Lalu setelah itu, di speaker menggunakan closing similarity sebagai metrik utama untuk mengukur kesamaan antara representasi yang memungkinkan perbandingan yang langsung dan intuitif antara speaker-speaker. Nah, setelah itu X-Factor itu melatih model menggunakan arsitektur deep neural network. Dan berikutnya, X-Factor itu menggunakan cost entropy loss untuk melakukan klasifikasi speaker yang fokus pada membedakan speaker dalam data pelatihan. Lalu setelah itu X-Factor itu juga menggunakan closing similarity untuk mengukur kesamaan antara embedding speaker, tapi X-Factor sering menggunakan PLDA untuk memisahkan variasi antar speaker dan variasi atau perbedaan pada suara dari speaker yang sama. Berikutnya ada bagian B. Lalu di sini ada konsep triplet loss, di mana triplet loss itu adalah loss function yang digunakan untuk mengajarkan model deep learning termasuk deep speaker untuk mengenali kesamaan atau perbedaan antara dua benda. Kalau dalam deep speaker ini berarti dua bendanya itu adalah dua speaker. Kalau dalam function tersebut tuh menggunakan tiga item atau triplet, yaitu dari item anchor, serupa atau positif dan berbeda yaitu atau negatif. Kalau dalam konteks di speaker, itu digunakan untuk meningkatkan nilai jarak antara embedding dari speaker yang berbeda dan mengurangi nilai jarak antara embedding dari speaker yang sama atau positif. Nah, berikut ini adalah strukturnya, di mana anchor itu adalah ucapan dari speaker tertentu, yang positif adalah ucapan lain dari speaker yang sama dengan anchor.
Lalu negatif adalah ucapan dari speaker yang berbeda. Lalu ini adalah rumus triplet loss-nya, di mana ada jarak antara anchor positif dan dikurangi dengan jarak antara anchor dan negatif dikurangi, lalu M ini adalah nilai minimal selisih jarak yang diinginkan. Nah, setelah itu di max, cari nilai maksimumnya. Lalu hubungan contrastive triplet loss dengan contrastive loss itu adalah bahwa contrastive loss itu juga digunakan untuk embedding based learning. Tapi contrastive loss itu hanya membandingkan pasangan dari embedding. Jadi jumlah itu hanya 2, sedangkan kalau triplet loss itu bentuknya 3. Memang model dilatih untuk mengurangi nilai jarak antara pasangan yang sama dan meningkatkan nilai jarak antara pasangan yang berbeda. Perbedaannya itu kalau contrastive loss itu menggunakan 2 embedding, sedangkan triplet loss 3 embedding untuk menghitung quotient similarity. Kalau Siamese networks itu arsitektur neural network yang digunakan untuk mempelajari representasi dari pasangan input dan digunakan dalam contrastive loss atau triplet loss. Kalau Siamese networks itu bisa juga diperluas untuk memproses triplet. Jadi bisa digunakan dalam contrastive serta triplet. Itu diperluas menggunakan 2 cabang untuk anchor dan positif dan 1 cabang untuk negatif. Ini memungkinkan model untuk bisa belajar representasi yang lebih baik dan memanfaatkan informasi dari ketiga ucapan dan 1 forward pass. Berikut perbedaan utama dari pendekatan similarity dan klasifikasi. Kalau dari tujuan, pendekatan similarity itu berfokus pada pembelajaran representasi yang baik dengan memaksimalkan kesamaan antara embedding dari speaker yang sama dan meminimalkan kesamaan antara embedding dari speaker yang berbeda. Dan kalau klasifikasi itu berfokus pada mengklasifikasikan input ke dalam kelas yang sudah ada. Kalau dalam metode pelatihan, pendekatan similarity itu menggunakan loss function seperti contrastive loss atau triplet loss. Di mana ini mempelajari pasangan input atau triplet untuk membedakan antara input yang sama dan input yang berbeda. Kalau dalam klasifikasi itu menggunakan cross entropy loss, di mana model akan mempelajari pemetaan input ke kelas tertentu berdasarkan fitur yang diekstrak. Lalu untuk hasilnya, pendekatan similarity itu menghasilkan output berupa vector embedding untuk mengukur kesamaan antara input data ucapan. Di mana kesamaan antara data dapat diukur menggunakan metrik jauh seperti quotient similarity atau equivalence distance. Pendekatan klasifikasi itu menghasilkan output berupa label kelas yang diprediksi. Nah, itu model deep speaker itu memberikan probabilitas untuk setiap kelas, dan kelas dengan probabilitas tertinggi biasanya dipilih sebagai prediksi akhir. Berikutnya ada bagian C. Nah, di sini berikan bahwa perbandingan hasil speaker recognition. Di sini pertama saya melakukan clone dari GitHub yang diberikan. Lalu setelah itu saya mengubah karena ada error di bagian regularizer itu karena di bagian L-nya itu harusnya L2. Ini saya melakukan edit pada bagian conf model seperti Y. Ini saya mengubah yang L menjadi L2. Lalu saya ini untuk mengonfirmasi perubahannya. Lalu setelah itu di sini saya melakukan append dari content deep speaker-nya itu dari GitHub-nya. Lalu di sini saya install requirements-nya. Di sini import dari folder di speaker-nya. Lalu di sini itu adalah cara untuk lalu di sini adalah codingan di GitHub-nya. Lalu di sini ada embedded Adam Sheets untuk mengenerate angka secara acak. Lalu setelah itu ada model di speaker model. Lalu di sini saya menghubungkan dengan drive saya untuk cek poinnya. Lalu setelah itu di sini dimasukkan sampel MFCC, sampel file audio WAV MFCC-nya dari yang di GitHub-nya. Di sini adalah MFCC 1, jadi dari itu file audio yang pertama dengan sampel rate dan jumlah frame yang telah ditentukan. Lalu berikutnya ini adalah untuk yang audio yang kedua. Dan setelah itu dilakukan prediksi pada yang audio pertama dan kedua.
Setelah itu ini adalah yang ketiga, di mana ini adalah merupakan file audio yang berbeda. Nah, itu dipredik. Lalu setelah itu dilakukan quotient similarity untuk menghitung kesamaan antara kedua ucapan itu. Kalau bisa dilihat, ini untuk yang dari quotient similarity speaker itu menunjukkan sebesar 77,38%. Kalau sedangkan di speaker yang berbeda itu menunjukkan nilainya minus. Jadi bisa dikatakan kalau hasil quotient similarity di atas itu menunjukkan nilai kesamaan tinggi, yang berarti file audio atau ucapan antara yang file pertama dan kedua itu berasal dari speaker yang sama. Dan embedding dari kedua audio tersebut tuh memiliki kemiripan yang cukup besar. Karena ini juga nilainya itu cukup besar. Kalau dari sisi lain, itu kalau yang dari yang pertama yang berbeda ini, itu menunjukkan hasil simetri negatif, yang berarti berasal dari speaker yang berbeda. Lalu di mana itu juga embeddingnya memiliki ketidakmiripan. Lalu hasil perbandingan speech recognition itu menunjukkan kalau nilai yang dihasilkan itu memiliki hasil kesamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan speaker yang berbeda. Sehingga dengan ini model dapat disimpulkan bahwa model deep speaker ini dapat membedakan ucapan yang berasal dari speaker yang sama dan dapat membedakan ucapan berasal dari speaker yang berbeda berdasarkan hasil dari nilainya ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.